Shalom, kita kembali berjumpa dalam sesi perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan yang terus menuntun kami, dan supaya kami dengan kehidupan-Mu kami boleh ada sampai pada detik ini. Kami bersyukur, kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Pada kali ini kita sudah berada di 1 Korintus pasal 9 dengan judul Pirokop, Hak dan Kewajiban Rasul. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Haleluya. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Itu Sang Paulus. Ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Haleluya. Jadi rupanya disampaikan pembelaan ini karena ada yang mengkritik Paulus pada jemaat di Korintus. Ayat 4. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Haleluya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Haleluya. Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Haleluya. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Haleluya. Selanjutnya dikatakan, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Ayat 14.
Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Haleluya. Ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Haleluya. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendak sendiri, memang aku berhak menerima upah. Nah, haleluya. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendak sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Haleluya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Haleluya. Itulah upahnya. Dia katakan memberitakan Injil tanpa upah. Paulus, haleluya. Haleluya. Bahwa upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Itulah upahnya. Luar biasa. Haleluya. 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Luar biasa. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bagi orang-orang yang lemah. Haleluya. Saya ulang, ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini akan kulakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Haleluya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya, luar biasa. Sampai demikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Perikop ini adalah berjudul tentang hak dan
kewajiban Rasul. Kita sudah jelas membacakan tadi bagaimana Rasul Paulus menyatakan dirinya bahwa sama sekali dia tidak mempergunakan hak-haknya sebagai Rasul. Ini dia lakukan pembelaan atas kritikan orang-orang yang mengkritik dia. Haleluya. Sudah jelas tadi. Dikatakan tidakkah aku mempunyai hak untuk makan dan minum. Haleluya. Dan masalah makan minum, masalah istri, banyak dibahas tadi itu. Ya pokoknya hak-hak lah sebagai seorang Rasul. Dia sudah sampaikan tadi, tapi ternyata dia tidak mempergunakan hal itu. Haleluya. Di dalam ayat 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Haleluya. Maksudnya dia sudah menyampaikan hal rohani, berlebih-lebihankah kalau dia menuai hal-hal yang duniawi, hal jasmani maksudnya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami juga mempunyai hak yang lebih besar? Nah, haleluya. Disampaikan. Tetapi apa dikatakan? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Haleluya. Tujuannya Paulus itu supaya tidak menjadi rintangan, tidak mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan seterusnya. Yang melayani di mezbah mendapat bagian dari mezbah. Haleluya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari berita Injil. Haleluya. Tetapi ayat 15 apa dia katakan? Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Haleluya. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Haleluya. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Maksudnya semua yang dia sampaikan tadi. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Haleluya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Luar biasa. Haleluya. Bahkan dikatakan celakalah aku. Haleluya. Seandainya maksudnya dia menuntut semua itu. Bahkan dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendak sendiri, memang aku berhak menerima upah. Haleluya. Dia menyadari bahwa tugas penyelenggaraan pemberitaan Injil yang ditanggungkan kepadanya itu adalah tugas ilahi, tugas dari surga. Makanya dia tidak pernah menuntut apa-apa. Haleluya. Dia bahkan tidak pernah mempergunakan hak-hak itu. Kita tahu Rasul ini adalah seorang Rasul yang membuat tenda. Haleluya. Dan dia dalam pelayanannya dia menanggung sendiri biaya-biaya perjalanan bersama dengan rekan-rekannya. Haleluya. Kalaupun dia mengambil persembahan dari beberapa jemaat itu, dia gunakan untuk memberkati jemaat-jemaat yang berkekurangan. Haleluya. Luar biasa. Itu bersamaan pada kesempatan ini dia menegaskan tentang hak dan kewajiban Rasul. Dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan sedikit pun hak-haknya sebagai Rasul. Haleluya. Jelas apa yang dia sampaikan. Dia katakan ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Dan dia mengharapkan bahwa yang dia lakukan untuk pemberitaan itu, dia akan mendapat bagian. Nah, di dalamnya itulah mahkotanya. Sehingga dalam beberapa tulisannya dikatakan mahkotaku dan kemegahanku ialah berdirilah juga dan teguh dalam Tuhan. Itulah mahkota Paulus. Dia mendengar jemaat-jemaat yang dilayani berdiri teguh dalam Tuhan. Haleluya. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materi. Nah, sehingga dia sampaikan di ayat 24, bukan tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu dikatakan larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Haleluya. Jadi dalam panggilan surgawi seharusnya memang kita lari begitu rupa sehingga masing-masing kita memperoleh hadiah. Haleluya. Ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ya, setiap kita. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kemudian dikatakan menguasai diri dalam segala hal. Ya, termasuk tadi itu. Yang disampaikan termasuk hal-hal jasmani. Dia bisa menguasai diri. Dia tidak tamak dengan harta duniawi. Haleluya. Karena dia menyadari panggilan yang murni dalam dirinya. Dipanggil untuk menyingkapkan rahasia visi pembangunan tubuh Kristus. Setelah dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus perjumpaan, dia buta 3 hari. Di situ dia melihat panggilan Tuhan yang mulia dalam dirinya. Tugas penyelenggaraan pemberitaan Injil. Haleluya. Dikatakan sini. Haleluya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Maksudnya pertandingan-pertandingan yang universal, yang umumnya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi yaitu upah di surga. Haleluya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus katakan bahwa dia tidak berlari tanpa tujuan. Haleluya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya, dia bukan petinju yang sembarangan memukul. Nah, arti bahwa dalam pemberitaannya itu tepat karena sasaran. Haleluya, tidak sembarangan. Haleluya, tetapi dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Makanya dia berani katakan bahwa ikutilah teladanku. Haleluya. Dalam pertandingan iman ini, untuk mengerti tujuan, kita harus tahu visi Tuhan. Haleluya. Visi itu pandangan ke depan, melihat rencana Tuhan yang ajaib, yang mulia. Tanpa melihat visi kita akan bekerja sembarangan. Haleluya. Dia sendiri pernah berkata bahwa aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Haleluya. Jadi di dalam hal ini, dalam melakukan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, khususnya dalam visi pembangunan tubuh Kristus, kita harus mengerti visi, tujuan, apa yang harus kita kerjakan. Sehingga dikatakan tadi kita tidak sembarang meninju, tidak sembarang memukul. Haleluya. Tepat kena sasaran. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sesuai dengan karunia-karunia, jawatan-jawatan. Ya, Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sekira ini yang bisa kita boleh renungkan pada kali ini. Biarlah setiap kita mengerti posisi kita dalam pekerjaan Tuhan, dalam visi pembangunan tubuh Kristus khususnya, supaya dalam berlomba dan berlari kita tidak sembarang berlari. Haleluya. Dikatakan tadi berlarilah begitu rupa. Perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita ini adalah masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan itu dalam kesempatan ini, marilah kita terus bersemangat untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa yang telah memanggil kami dalam panggilan yang kudus, seperti juga rasul-rasul yang sebelumnya, termasuk Rasul Paulus. Kami baca tulisannya pada kali ini. Tolong kami Roh Kudus untuk memahami lebih dalam lagi akan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mengerti posisi kami masing-masing di hadapan-Mu, sehingga kami tidak berlari asal berlari, tidak sembarang meninju, tetapi setiap apa yang kami kerjakan tetap tepat pada sasaran sesuai dengan Engkau kehendaki, supaya setiap apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, dan boleh menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi nama. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Mari kita terus bersemangat melayani Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.